Pernahkah kita mendapatkan masalah yang membuat kita sangat down dan putus asa dengan hidup ini? Atau satu masalah yang besar sekali, bahkan lebih dari satu masalah yang datangnya bersamaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillahi sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabatku, dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi dengan saya Syafiq Abdullah dengan opini yang positif dan menginspirasi. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada sahabat-sahabatku yang telah memberikan dukungan, karena tanpa kalian video yang lalu mungkin takkan pernah ada. Sehingga saya merasa senang dan semangat dalam produktivitas pembuatan video opini yang menginspirasi. Kemudian setelah saya baca komentar dari video yang lalu, ini menjadi sumber inspirasi untuk berbicara hal yang positif, untuk berbicara tentang opini yang positif dan inspiratif, yang mana akan saya jadikan video di episode yang kedua ini. Sahabatku, dimanapun Anda berada, merasa lelah, malu, dan bingung, dan kehilangan jati diri saya, rasanya berat berdamai dengan diri sendiri dan keadaan. Memaafkan mereka yang telah membuat hidup terpuruk, dan juga memaafkan diri sendiri. Inilah sebuah titik di mana dunia terasa jungkir balik, seperti waktu yang tak pernah berhenti, seperti sebuah jarum jam yang terus berputar. Kadang kita berada di bawah, layaknya pembantu yang tak pernah dibantu. Kadang kita juga di atas, layaknya raja yang setiap waktu bangga dengan apa yang ia punya. Terus berlalu, tak sadar kita sudah berada di bawah lagi. Satu-satunya perasaan yang bisa kita rasakan hanyalah perasaan negatif. Perasaan negatif seperti sedih, gelisah, juga kehilangan energi dan motivasi. Ini pernah saya alami. Hidup memang tak semudah mengatakan kun rajulan rijluhu fis thara wa himmatuhu fis saraya. Jadilah seseorang yang kakinya menapak bumi dan himmatuhu fis saraya. Angan-angannya, semangatnya, cita-citanya melenceng di atas bintang-bintang yang bertebaran. Tak mudah mengatakan seperti itu, kawan. Memang kita harus punya planning, harus punya rencana, tetapi juga di tengah-tengah pastilah ada hal yang membuat kita terpuruk, membuat kita jenuh, dan membuat kita bosan. Sehingga apa? Rasa kecewa ini muncul dalam hati. Hidup memang benar-benar membutuhkan mental yang sangat kuat, yang akan menguji kesiapan, kesabaran, dan keseluruhan dari diri kita. Sahabatku, dimanapun Anda berada, jika kamu suka dengan video ini, maka kamu harus subscribe channel ini, like, komen, dan share kepada mereka, teman-temanmu, agar mereka yang berada di sekitar kita merasakan hal yang sama sepertimu.
Kalau kamu sedih, merasa hina, merasa sudah tidak ada gunanya, maka lihatlah video ini, tonton sampai akhir. Dan jangan lupa share agar mereka yang ada di sekitarmu juga merasakan hal yang sama sepertimu. Kita simak dan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Pernahkah kita mendapatkan masalah yang membuat kita sangat down dan putus asa dengan hidup ini? Atau satu masalah yang besar sekali, bahkan lebih dari satu masalah yang datangnya bersamaan? Ya, begitulah. Ketika kita dihantam berbagai macam masalah, berbagai macam kesulitan, sehingga membuat rasanya hidup ini sulit, susah, tak ada harapan, bahkan pengen berhenti hidup. Na'udzubillah sahabat, na'udzubillah. Sepertinya memang setiap orang pernah mengalami hal yang seperti itu. Begitupun juga saya. Yang membedakan hanyalah proses. Bagaimana kita menyelesaikannya dan menyikapinya itu dengan baik dan benar. Beberapa hal yang datang dan menekan saya hingga ke titik terendah kehidupan yang dapat saya rasakan, rendah sehingga rasanya sulit sekali untuk bangkit kembali. Tapi disinilah kemudian kekuatan hati diuji sejauh mana kita mampu, dan kita bisa berdamai dengan diri sendiri dan masalah tersebut, kemudian memerintahkan jiwa kita untuk bangkit. Satu hal yang perlu kita perhatikan dan perlu kita ingat, titik terendah bukanlah akhir dari segalanya, dan mesti yang kita lakukan bukanlah menunggu datangnya keajaiban yang bisa mengubah seluruh hidupmu, tidak. Tapi kamu harus bangkit, berjuang, menemukan dan meraih titik tertinggi dalam hidupmu. Bagi sebagian orang, tidur adalah jawaban untuk konteks ini. Bagi semua masalah sedang dia hadapi, saat di titik terendah dalam hidup mereka, mereka memilih tidur sambil berharap bangun-bangun beban masalahnya bisa hilang. Yang pasti dan yang ada malah kamu bangun-bangun bengong, pusing, bahkan bisa kelaparan. Itu yang pernah saya rasakan. Tetapi akan lebih baiknya kita segera bangkit, bangun dari tidur itu, dan memulai mengatasi masalah-masalah yang ada. Masalah datang bukan karena alasan. Perhatikan Al-Quran yang mengatakan manusia itu akan diuji untuk membuktikan keimanannya. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun, di surat Al-Ankabut ayat 2.
Ahasiban nasu, apakah manusia itu mengira ayyutraku ayyakulu amanna, bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, wahum la yuftanun, akankah mereka tidak akan diuji lagi? Kemudian kita bertanya, diuji untuk apa sebenarnya? Coba kita perhatikan di surat Al-Baqarah yang menyingkap sebuah rahasia di balik suatu ujian. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Walanabluwannakum bisyai'in, sungguh kata Allah, wala di ayat tersebut ada lam takkid, lamut taukidi. Walanabluwannakum bisyai'in, dan sungguh Allah akan mencoba kamu dengan sesuatu. Dengan sesuatu apa? Minal khawfi wal ju'i, dengan rasa ketakutan dan kelaparan. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, dengan menguji kita pertama dengan khauf wal ju', rasa takut dan kelaparan. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, kurangnya harta, minal amwal wal anfus, jiwa, wath thamarat, dan buah-buahan. Allah akan menguji kita, Allah akan menguji itu semua. Tetapi kita dengarkan dulu kelanjutan ayatnya. Wa basyiris sabirin, dan beri kabar gembiralah untuk orang-orang, untuk mereka yang sabar. Maka video kali ini sebenarnya saya dalam rangka wa basyiris sabirin. Saya ingin menyampaikan sebuah kabar gembira untuk orang-orang yang sedang susah, untuk teman-teman saya, untuk sahabat saya yang sedang gelisah gundah gulana dan lagi galau seperti ini. Sahabatku, lalu ada kabar gembira apa sebenarnya ketika kita diberi ujian dari Allah? Seperti apa kira-kira? Saya rasa ada sebuah hadis yang mewakili kabar gembira apa yang harus kita dengarkan. Ma yusibul muslimu min nasobin wala wasobin wala hammin wala husnin wala adha wala ghamin hatta syaukati syakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Tidaklah seorang muslim yang ditimpa musibah, yang ditimpa kelelahan, sakit, sedih, duka, gangguan, ataupun gundah gulana, sampai duri yang menusuknya pun Allah akan mengujinya itu. Illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Saya garis bawah yang ini. Kecuali Allah akan hapuskan dengannya kesalahan tersebut. Jadi ketika seorang hamba sedang berada di dalam susah, sedang berada dalam fase yang kurang baik, fase yang sangat rendah dalam kehidupan mereka, maka perlu saya beri kabar gembira bahwa akan ada illa kaffarallahu min khotoyahu. Berbarengan dengan kita susah, maka ada kabar gembira apa? Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Inna ma'al usri yusra. Subhanallah, bukan? Allah tidak menurunkan ujian tanpa ada maksudnya, kan? Jadi justru saat berada di titik terendah,
itu seringkali kita lebih peka dengan hikmah-hikmahnya. Opini saya mungkin belum bisa mengangkat secara keseluruhan, tetapi sangat membantu untuk menyiapkan langkah untuk menyikapi permasalahan problematika yang kamu hadapi saat ini. Berdoa, berusaha, dan tawakal. Kalau ujian itu datangnya dari Allah, maka jelas kepada siapa lagi kalau bukan Allah kita meminta pertolongan. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah hambamu ini loh dapat masalah yang besar, maka segera angkatlah dan berilah hikmah. Kenapa harus saya diberi masalah yang seperti ini? Harusnya begitu. Jadikan setiap doamu sebagai senjata utama yang kamu prioritaskan, lalu kamu kombinasikan dengan usaha, kemudian tawakal, berserah diri, sudah pasrah dengan keadaan yang terpuruk ini, kembalilah dengan Allah. Kemudian kita setelah mengerti masalah-masalah ini datangnya dari Allah dan ini adalah sebagai ujian kita agar bisa menjadi lebih baik, maka selanjutnya yang harus kamu lakukan adalah kun anta, jadilah dirimu sendiri. Kun ala nafsika wala takun ala ghairika. Be yourself. Jadi diri sendiri adalah kunci modal utama untuk mengatasi masalah tersebut. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi orang lain? Karena itu merupakan hal yang mustahil untuk kita lakukan. Jadi diri sendiri, kun anta, be yourself, ini adalah tindakan yang terbaik ketika menghadapi masalah yang besar. Saya ingat perkataan innallaha idza ahabba abdan ibtalahu. Sesungguhnya Allah itu jika senang terhadap hambanya, maka ia akan mengujinya. Tetapi setiap kita mendapat ujian dari Allah, dan tidak mungkin Allah menguji hambanya melebihi kemampuan hambanya itu sendiri. Jadi sebuah ujian apabila sedang menimpa kita, ini sebenarnya kita mampu melaluinya karena dari perkataan tadi, Allah tidak akan menguji hambanya kecuali ia mampu melaluinya. Maka jadi dirimu sendiri, itu akan menjadi lebih baik, itu akan menjadi mudah, itu akan menjadi bekal untuk bisa mengatasi masalah yang ada. Atau jangan-jangan setelah masalah ini kamu akan diangkat derajatmu ke yang lebih tinggi lagi, kan kita tidak tahu. Maka berdoalah, berusaha dan tawakal untuk bisa mengatasi masalah agar derajat kita memang benar-benar diuji oleh Allah dan akan ditinggikan ke derajat level yang selanjutnya. Sahabatku, saatnya kita berkata, masalah yang besar silahkan datang, saya tak takut. Ada yang lebih besar lagi, yaitu Allah yang maha segala-galanya. Masalah itu kecil, masalah itu ringan kalau kita tahu bagaimana sikap kita terhadap masalah tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.